Shalom saudara, ini saya akan membawakan firman Tuhan dari dalam gedung gereja kita yang kosong. Tapi mari tetap berharap, tetap semangat, sebab kita yakin dan percaya Tuhan tetap berkenan atas ibadah kita. Ini juga tempat musik, ini drum, dan tidak ada teman musik yang lain karena semua ibadah di rumah. Seperti ini suasananya. Ini juga kursi jemaat, bisa Anda lihat, kosong, tidak ada satu penghuni pun, tidak ada satu jemaat pun, karena memang semua ibadah dari rumah. Kursi majelis yang biasanya diduduki Bapak Ibu majelis juga tidak tampak ada, semuanya kosong. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan bacakan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berdoa. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kami boleh tetap menikmati waktu pemberian Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati dan sucikan kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, barangkali Bapak Ibu pernah melihat orang yang menggembalakan itik. Nah, ini ada video, ini bisa Bapak Ibu saksikan. Juga menggembalakan kambing atau domba. Nah, bayangkan seperti itulah dinamika dalam menggembalakan itik ataupun kambing atau domba. Nah, pasti bagi domba-domba atau itik-itik itu ingin tetap berada di kelompoknya dan kemudian merasakan ikatan persekutuan yang kuat di dalam kelompoknya. Hewan-hewan yang digembalakan itu merasa aman, nyaman, dan tenang. Hari ini saya sengaja fokus pada bacaan Mazmur. Kesaksian sang pengarang Mazmur di Mazmur 23 ini adalah dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ini terkenal sekali dengan Mazmur karangan Daud yang dia menghayati Tuhan adalah sebagai gembalanya. Nah, kalau pemazmur itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, berarti pemazmur menganggap dirinya sebagai domba. Nah,
domba yang digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala agung. Jadi pemazmur menghayati hidupnya seperti domba yang membutuhkan gembala. Nah, kalau ini kita terapkan sekarang, Bapak Ibu dan saudara, apakah juga menganggap bahwa Tuhan itu gembala kita? Nah, kalau iya, berarti kan secara sadar dan secara rendah hati kita memposisikan diri bahwa kita itu domba. Ya, dalam bahasa Jawa wedhus Gusti. Nah, kira-kira Bapak Ibu rela enggak kita itu domba atau kambing atau wedhus? Ya memang seperti itulah yang dihayati oleh pemazmur. Mengingat waktu itu figur gembala di Israel pada zaman pemazmur memang orang yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba yang digembalakan. Maka kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 6, saya akan menyampaikan 3 hal penting yang jadi kesaksian pemazmur. Yang pertama, sang pemazmur merasa tidak kekurangan apa-apa karena dibimbing oleh sang gembala agung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kata takkan kekurangan berarti kan berkecukupan. Dia bahkan berkelimpahan. Sebab apa? Allah itu, Tuhan itu membaringkannya di padang yang berumput hijau. Tentu kalau kita menghayati seperti yang dihayati pemazmur, membayangkan dirinya itu adalah domba, pasti mengharapkan sang gembala itu selalu mencarikan rumput yang hijau. Berarti tidak pernah kekurangan akan makanan. Bahkan ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, saya menafsirkan air tenang ini bukan yang kita bayangkan dalam film-film binatang liar itu ya. Ada seekor hewan yang meminum air yang tenang. Itu sebenarnya malah sesuatu yang berbahaya. Sebab di dalam air tenang itu di dalamnya ada banyak buaya yang sewaktu-waktu bisa memangsa binatang yang sedang minum ini. Ini tentu bukan pengertian yang dimaksud pemazmur, sebab ketenangan ini berkaitan dengan apa? Menyegarkan jiwaku. Jadi air yang tenang itu air yang bening, air yang jernih, air yang memang bersih sehingga menyegarkan jiwa, bukan yang berbahaya. Sebab dialah gembala, tentu tidak akan mencelakakan pemazmur. Yang kedua, pemazmur hidupnya merasa aman dan tenang. Ini disaksikan dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Betapa domba waktu itu selalu diancam oleh bahaya, baik siang maupun malam. Terutama malam, yaitu binatang buas baik serigala ataupun harimau, sehingga domba ini selalu terancam hidupnya oleh kematian. Tetapi karena perlindungan sang gembala yang baik, tidak takut bahaya sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, konteks ini menarik sekali, sangat memberkati kita. Sebab ketika ada kekelaman, bahaya, ketakutan, orang yang berada dalam naungan sang gembala agung ini merasa tidak takut. Sebab bukan berarti dia itu tidak takut karena hidupnya sembrono, tidak, tapi karena sang gembala ini selalu melindungi, selalu menyertai, memberi keamanan. Ya, sebab engkau besertaku. Kata beserta berarti senantiasa ada, memperhatikan domba-dombanya, melindungi domba-dombanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dua kata ini, gada dan tongkat, adalah alat yang dipakai oleh gembala waktu itu untuk menyelamatkan domba-domba ini dari bahaya ketika binatang buas menyerang. Maka sang pemazmur merasa aman dan tenang. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini sebuah gambaran bahwa sekalipun di hadapan lawan,
di hadapan musuh, di hadapan orang yang akan membahayakan hidupnya, Tuhan masih memelihara dengan apa? Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu artinya tanpa ada rasa takut, khawatir, was-was, tetapi tetap tenang, aman dan damai karena Tuhan besertaku. Dan yang ketiga, pemazmur merasakan hidup yang kekal, hidup yang damai, hidup yang aman. Itu hidup yang lama, hidup yang tidak ada batasnya, hidup yang tidak ada habisnya, bersekutu bersama Allah, di mana hanya kasih Allah yang terus-menerus dirasakan. Nah, siapa yang di dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara, yang hidupnya tidak ingin kekal, tidak ingin awet, misalnya awet muda, ya, awet kuat, awet ganteng, ya, awet cantik. Hidup kekal berarti hidup damai bersama Tuhan selamanya. Tentu kekekalan itu tidak nanti, tapi bisa dinikmati dari sekarang. Maka pasti semua orang ingin mendapatkan yang kekal, berkat yang kekal, damai yang kekal, selalu diberkati, selalu sehat. Jadi awet kesehatannya, awet ingatannya, awet pendengarannya, awet semuanya. Nah, ini dihayati, dirasakan oleh pemazmur ketika dia merasa bahwa Allah itu gembalanya, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi hidup pemazmur itu bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang tanpa guna, hidup yang kosong, tetapi hidup yang penuh dengan kebajikan dan kemurahan. Siapa yang tidak ingin hidupnya dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang senantiasa diberkati oleh Allah. Nah, masalahnya banyak orang menafsirkan hidup yang kekal itu hanya diukur dari materi saja. Ketika hidupnya itu kekurangan materi, orang sudah merasa hidupnya tidak berkecukupan, kurang semuanya, tidak kekal, tidak awet semuanya. Padahal Allah itu memberkati tidak hanya pada sisi materi saja. Kalau sampai sekarang ini kita masih diizinkan hidup, diizinkan beribadah, semua itu karena anugerah dari Tuhan. Dan yang paling menyenangkan, yang paling membuat pemazmur itu merasa hidupnya diberkati Tuhan adalah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah saudara kesaksian pemazmur yang menghayati Tuhan adalah gembalanya. Maka seharusnya ini tidak hanya menjadi kesaksian pemazmur bahwa Tuhan adalah gembalanya, tapi Tuhan adalah gembalaku. Berarti aku dan kamu, saya dan saudara. Kalau kita menghayati, menetapkan Tuhan adalah gembala saya, tapi mari kita ingat bahwa gembala agung itu tidak hanya membimbing ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa, yang kemudian membuat kita tidak takut dan tidak gentar akan bahaya, tetapi ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi artinya sebagai domba berjalan dalam kebenaran. Maka ada istilah dalam gereja, penggembalaan berarti dibimbing supaya orang itu masuk dalam kehidupan yang benar sesuai kehendak Allah. Berarti itu diingatkan, ditegur, dikuatkan agar kembali kepada firman Tuhan. Kembali di depan. Kalau kita dengan rendah hati menyatakan saya adalah domba-domba Tuhan, kita pun harus bersedia dituntun Tuhan, diingatkan Tuhan. Ketika kemudian tersesat harus mau dikembalikan. Ketika tidak sesuai kehendak Tuhan harus mau diingatkan. Ingat Tuhan penuh kasih ketika domba-domba Tuhan itu kemudian tidak sesuai kehendak Tuhan. Kita ingat perumpamaan
tentang seekor domba yang hilang. Apa yang dilakukan oleh sang gembala ketika seekor domba hilang itu? Dia pergi meninggalkan yang 99 ekor dan hanya mencari yang seekor yang hilang. Ya tentu saja bagi kita orang biasa, kalau Bapak Ibu dan saudara itu gembala, kalau ditanya hilangan satu bagaimana? Ya mungkin kita jujur mengatakan ya sudahlah, wong hilang satu ya ngapain susah-susah dicari, toh masih 99. Ya pasti mungkin begitu ya, tapi mari kita lihat betapa Allah yang adalah gembala ini adalah Allah yang penuh kasih, penuh kesabaran, sukacita dan kemurahan, sehingga tetap mencari dan ingin tetap kita kemudian kembali kepada Tuhan. Yang berikut ini pertanyaan andai kata Bapak Ibu dan saudara dan saya ini adalah seorang gembala dan menemui domba yang kemudian hidup seenaknya, tidak bersama-sama dengan kerumunannya, persekutuannya, kemudian menghilang. Ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu saudara-saudara lakukan? Nah, saya teringat akan cerita istri saya ketika dulu waktu masih kecil, itu kan diberi tugas oleh ayahnya untuk mengembalakan kambing. Dan ketika pada waktu tertentu ada pembeli kambing, domba atau kambing pertama yang jadi pertimbangan penting untuk dijual itu apa? Adalah kambing atau domba yang nakal. Misalnya kambing ini ketika digembalakan dia tidak ikut rombongan tapi malah berlari-lari seenaknya. Atau kambing yang sering waktu digembalakan pergi ke padang rumput itu kan lewat perjalanan, nah dia malah makan pagar tanaman tetangga-tetangga. Atau malah ketika setelah pulang karena dia waktu digembalakan bermain-main tidak sempat makan kenyang, nah sewaktu di rumah dikandangkan pasti yang paling berisik berteriak-teriak kan masih lapar. Nah ini kambing yang pertama kali dijual. Nah tentu kita tidak mau ya seperti ini ya. Jadi kambing yang nakal tentu tidak kepingin. Pasti kita semua ingin jadi domba-domba Allah yang menurut, domba-domba Allah yang senantiasa diberkati, domba-domba Allah yang sesuai kehendak Tuhan. Nah biarlah dari kesaksian pemazmur ini kita merasa aman, dekat dengan Tuhan Sang Gembala Agung, tetapi kita juga dituntun dibimbing Tuhan ke jalan yang benar sampai pada kesudahan, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Tuhan berkati kita semua.